Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnizar Sagala, NPM 2108260141 dari blog Neuroscience. Nah, ingin mempresentasikan mind map saya berjudul tentang artrologi. Nah, jadi artrologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan fungsional sendi. Nah, jadi sendi itu adalah persambungan atau artikulasio, yaitu pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Nah, jadi klasifikasi persendian berdasarkan gerakan persendi dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada sinartrosis, yang kedua itu ada ampiartrosis, yang ketiga itu ada diartrosis. Nah, jadi yang pertama kita membahas tentang sendi sinartrosis. Nah, jadi sendi sinartrosis ini suatu persendian yang tidak dapat digerakkan. Nah, itu ada terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada syndesmosis, yaitu suatu persendian di mana jaringan penghubungan tulangnya merupakan jaringan ikat. Ada 5 jenis sendi, diantaranya itu ada sutura, persendian di mana bagian pinggir tulang yang persendian dihubungkan oleh jaringan fibrosa yang tipis. Contohnya di antara tulang-tulang tengkorak. Yang kedua ada skindilesis, yaitu persendian di mana lempeng pada tulang yang satu terjepit di dalam celah pada tulang lain. Contohnya itu ada antara rostrum, sphenoid, dan osfomer. Yang ketiga itu ada gomposis. Nah, yaitu persendian di mana tulang yang satu berbentuk kerucut masuk ke dalam leku yang sesuai dengan bentuk itu pada tulang lain. Contohnya itu akar gigi dengan alveoli pada os mandibula dan maksila. Yang keempat itu ada syndesmosis elastika, persendian di mana jaringan ikat penghubungnya itu merupakan jaringan ikat elastin. Nah, contohnya itu di antara arcus vertebra dihubungkan oleh ligamentum flavum. Kemudian yang kelima itu ada syndesmosis fibrosa, di mana persendian di mana jaringan ikat penghubungnya itu merupakan serabut kolagen. Nah, contohnya itu antara os ulna dan radius. Nah, selanjutnya ada synchondrosis. Nah, yaitu suatu persendian yang temporer atau tidak menetap. Nah, di mana jaringan penghubungnya itu adalah jaringan tulang rawan. Contohnya itu antara epifisis dan diafisis tulang sebelum penulangan selesai. Antara os occipitalis dan os sphenoidalis saat neonatus sampai balita. Kemudian yang ketiga itu ada sinostosis, yaitu persendian di mana jaringan penghubung tulang yang bersendian sudah menulang saat dewasa. Contohnya itu antara epifisis dan diafisis setelah penulangan selesai, antara os ilium, os pubis, dan os ischium setelah dewasa. Nah, kemudian tadi ada yang kedua itu ampiartrosis, yaitu kemampuan geraknya itu yang sangat sedikit. Nah, contohnya itu ada simpisis. Nah, dihubungkan oleh fibrocartilago. Contohnya itu ada diskus intervertebral pubic simpisis. Kemudian yang ketiga itu ada diartrosis, sendi yang dapat bergerak bebas. Komponen sendi itu meliputi kaput artikular, kartilago artikular, kapsul artikular, kavitas artikular, dan ligamen. Kaput artikular itu sendiri yaitu dua tulang sendi. Kartilago artikular itu tulang rawan yang meliputi kaput. Kapsul artikular itu membran fibrosa dan membran sinovial. Kavitas artikular itu minyak sinovial. Ligamen itu yang membatasi gerakan. Nah, gerakan yang terjadi pada diartrosis itu bisa meluncur, angular, sirkumduksi, rotasi.
Nah, kemudian diartrosis berdasarkan sumbu geraknya. Jadi sendi dengan kemampuan gerak yang luas, pembagian sendi diartrosis itu berdasarkan sumbu gerak itu ada sendi engsel, sendi kisar. Kalau dia yang sendi sumbu 2 atau biaksial itu ada sendi telur atau ellipsoidal joint, kemudian ada sendi pelana atau saddle joint. Sendi sumbu 3 atau multiaksial atau atroida, yaitu kemampuan gerak paling luas. Kepala sendi itu berbentuk bola. Nah, itu ada yang pertama ada sendi peluru atau ball dan socket joint. Kemudian ada sendi buah pala. Nah, selanjutnya klasifikasi persendian berdasarkan struktur penyusunnya. Nah, itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sendi fibrosa, sendi kartilago, dan sendi sinovial. Jadi untuk struktur sendi fibrosa itu sendiri, pada permukaan artikulasi pada tulang terdapat jaringan serat fibrosa, contohnya sutura pada kranium. Nah, kemudian yang kedua itu ada sendi kartilaginosa, yaitu pada permukaan artikulasi terdapat selempeng jaringan kartilagohialin, contohnya simfisis pubis dan diskus intervertebralis. Yang ketiga itu ada sendi sinovial. Nah, jadi struktur sendi sinovial itu ada kapsula articularis, ada cavum sinovial, kemudian ada cairan sinovial. Terus ada bursa sinovialis atau bursa mukosa. Ada ligamen aksesorius. Nah, jadi inilah presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk referensinya itu ada di samping. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.